yang baik, maka tentunya kita wajib untuk mentaatinya. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Ya, itu tadi bentuk ibadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in bukan berarti hanya kepada Allah kita minta pertolongan, kemudian kita nggak boleh minta kepada manusia, minta tolong kepada manusia, enggak. Bukan berarti kita lagi jatuh minta tolong pada Allah, enggak mesti seperti itu. Tapi maksudnya adalah agar segala sesuatu itu kita tidak sombong. Isyarat dari ayat ini adalah agar manusia itu tidak sombong. Setiap apa yang dia dapatkan itu harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir yang kemarin itu jangan pernah kita lupakan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasannya hakikat manusia itu sebenarnya nggak mampu tanpa apa? Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditambah lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu kemuliaan. Maka saya ulangi, saya tekankan lagi. Meminta kepada manusia, ya, seorang hamba meminta kepada manusia itu adalah kehinaan. Tapi ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Kaya, maka itu adalah kemuliaan. Ya. Makanya orang kalau suka minta-minta sama orang lain itu aib sebenarnya. Ya. Minta-minta. Maka dari itu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu kemuliaan. Maka dari itu ini juga isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu jangan Jangan beratlah mengangkat tangan. Jangan berat mengangkat tangan. Masih banyak sesuatu yang sangat kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun itu bentuknya, tetap jangan seperti ini ya. Artinya mungkin sebagian kita yang sudah ikut ngaji, kadang-kadang kan kita menganggap bahwasannya zikir atau doa berjamaah itu bukan dari sunnah. Itu mungkin sebagian kita yang sudah mengaji ataupun yang sudah paham tentang perbedaan pendapat, yaitu kita tidak mengambil pendapat yang membolehkan zikir atau doa berjamaah mungkin ya. Tapi terkadang dengan apa yang terjadi ini, terkadang banyak orang yang meninggalkan doa gara-gara itu tadi. Mungkin kalaupun kita tidak menganggap bahwasannya doa berjamaah itu adalah bagian dari sunnah, kenapa toh kita juga meninggalkan untuk doa sendirian? Bukan berarti kita meninggalkan doa berjamaah kemudian kita tidak berdoa. Ini masalah. Kalau kita bahas tentang masalah seseorang yang enggan untuk berdoa, Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya, orang-orang yang sombong. Ketika manusia dengan keadaan yang lemah sejatinya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat manusia itu faqirun ilallah. Ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu sangat fakir. Kalau dalam urutan penerima zakat ya ini, kalau dalam urutan penerima zakat, itu yang paling didahulukan itu adalah orang fakir, bukan miskin, fakir. Kalau dalam istilah ulama, fakir itu memang orang yang sangat membutuhkan. Artinya fakir itu kalau sebagian kita sebagian definisi, fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kehidupan dia. Kalau orang miskin kan dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Ada pekerjaan tapi tidak mencukupi, itu miskin. Tapi kalau fakir ini lebih parah lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hambanya itu dengan apa? Antumul fuqara. Antum itu berarti apa? Semua kita ini faqirun ilallah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud fakir? Sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka sangat aib bagi kita. Ketika kita yang fakir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak mau menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ada satu adab dalam berdoa yang kadang sering kita tinggalkan. Apa itu? Al-ilah. Al-ilhah. Apa itu? Merengek. Ilhah itu mengulang-ulang. Kadang-kadang kita sudah mengulang doa pun, ya ternyata Allah tidak mengabulkan. Itu belum cukup ternyata ilhah kita. Kemarin sudah kita singgung bahwasanya jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah doa, sering kali tiap doa nggak pernah dikasih, udahlah nggak usah doa lagi. Jangan seperti itu. Ya, termasuk doa nanti yang disebutkan di sini. Bahkan doa yang kita ulang-ulang ini. Dalam surah Al-Fatihah ini ada doanya. Ini menunjukkan bahwasanya minimal 17 kali doa ini, itu menunjukkan bahwasanya ilhah dalam berdoa itu sangat dianjurkan. Jangan kita bosanlah dengan berdoa. Karena doa kemarin saya katakan, saya ulangi lagi, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu berguna. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu dikabulkan. Itu yang pertama. Langsung dikabulkan. Yang kedua, kalaupun tidak dikabulkan, berarti itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa? Terhadap sesuatu yang baik untuk kita. Kenapa? Bisa jadi kita minta sesuatu, tapi sesuatu itu tidak baik untuk agama kita, misalnya. Atau tidak baik untuk diri kita dan kehidupan kita. Maka nggak mesti setiap apa yang kita minta itu harus dikabulkan, enggak. Karena Allah yang Maha tahu. Mungkin kita anggap apa yang kita minta itu bagus untuk kita. Kita suka. Ya. Maka jangan minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, tapi apa? Minta sama Allah apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita mungkin membutuhkan sesuatu, tapi apa yang kita anggap butuh itu belum tentu baik. Belum tentu baik. Maka dalam surat dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Wa huwa syarrul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai dan menginginkan sesuatu, tapi sesuatu yang kalian inginkan dan kalian butuhkan itu adalah buruk untuk kalian. Tapi bisa jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi bisa jadi apa yang kalian itu benci, enggak suka sama hal tersebut, tapi justru itu adalah sesuatu yang baik untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang Maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Jadi udah husnuzan aja kepada Allah. Berbaik sangkanya kepada Allah. Tugas kita hanya apa? Mengangkat tangan. Jangan kemudian kita ngambek. Enggak dikabul-kabulkan ya wes lah. Sesuk enggak gelem meneh. Jangan seperti itu. Ya. Kita ini siapa? Kita ini hamba. Kalau kita ngambek baru doa 2 kali sudah enceng, udah enggak mau lagi doa, waliyazubillah. Ya. Sedangkan kita adalah fakir dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari konsekuensi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan